para pembelajar yang budiman dan hadirin yang berbahagia. Ada satu hal yang dipertanyakan oleh netizen terkait dengan pembagian kalimat atau kalam, yaitu bagian fi'il. Ini merespon hasil kajian yang dilakukan oleh MUI Kecamatan Surade dengan Aswaja, santri Aswaja, bahwa dipertanyakan bagaimana atau apa maksud dari fi'il mayit atau fi'il mati berikut contohnya. Nah, ini hanya menyampaikan saja karena kajiannya sudah selesai dilakukan oleh MUI Kecamatan Surade dan santri Aswaja. Kesimpulannya bahwa memang dalam kitab Jurumiyah tidak tersebut secara langsung kaitan fi'il mayit, karena ini merupakan pengembangan bagian telisik. Ini bagian telisik, menelisik atau menindaklanjuti hasil-hasil kajiannya, tetapi secara tersurat tidak ada di dalam kitab Jurumiyah, adanya di kitab-kitab morfologi atau pembentukan kalimat atau kata dalam hal ini dalam kitab Syarab seperti Kailani diantaranya. Secara singkat bahwa fi'il mayit adalah sebagaimana link yang disampaikan nanti disertakan hasil kajian, adalah fi'il yang sudah dibekukan atau tidak dikembangkan oleh para ulama karena mereka mendengar secara simai berdasarkan tuturan terkait fi'il tersebut. Karena itu tidak baku fi'il ini, jadi di luar ketentuan gitu. Atau menyalahi hukum sejarah kalau dalam istilah sosial. Secara singkat bahwa fi'il mayit adalah fi'il bagian dari kalam itu yang tidak menerima perubahan atau tasrif. Ia hanya ada dalam satu bentuk saja dan itu tetap ya. Jadi tidak bisa berubah. Umumnya berbentuk fi'il mudhari. Jadi tidak ada fi'il madi, maaf. Umumnya dalam bentuk fi'il madi walaupun ada fi'il yang lain. Jadi tidak ada fi'il mudhari'nya, masdarnya, fa'ilnya, itu tidak ada dalam tasrifan lugawinya. Jadi dia tidak hidup, tidak berkembang fi'il itu, hanya dalam satu bentuk saja. Cirinya para pemirsa ya tidak memiliki bentuk lain, bentukan lain baik tadi fi'il mudhari, amar, masdar, fa'il dan sebagainya simpang. Tentu saja tidak bisa ditasrif atau diubah-ubah bentuknya. Dan biasanya berasal dari yang ketiga, biasanya berasal dari kata pinjaman atau nama yang tidak mengikuti kaidah fi'il bahasa Arab. Kemudian yang keempat, digunakan dalam konteks tertentu, kadang dalam pengajaran untuk menunjukkan batasan fi'il. Juga biasanya digunakan pada syair-syair klasik. Contoh fi'il mayit diantaranya ya, sabata, itu artinya telah tetap. Gitu. Kemudian, sabata itu sabitu telah tetap, tapi bukan fi'il mayit ini, bisa ditasrif ternyata. Mata artinya telah mati juga bukan fi'il mayit, karena yamutu ada mut seperti gitu ya. Kalau bas, ba dan sin ditasdid, sinnya bas, itu termasuk fi'il mayit. Kemudian daroka, itu apabila tidak daroka, tidak ada tasrif, itu termasuk kategori fi'il mayit. Fi'il mayit yang lain yang lebih populer seperti ba'isa, seburuk-buruknya, tidak ada fi'il mudhari'nya itu. Kemudian ni'ma, sebaik-baiknya, tidak bisa ditas ni'ma maula wa ni'man nasir, itu contohnya
kalimatnya. Sa'a, man sa'a ya'mur masa apa seperti itu. Sangat buruk. Tidak umum digunakan dalam bentuk yang lain. Kemudian jabbada, alangkah baiknya, itu juga termasuk. La bi'sa, sungguh buruk sekali, itu diantaranya contohnya. Masih ada contoh di kitab-kitab yang lain yang ini memang fi'il yang rumit, tapi sebagai contoh di antara saya sebutkan tadi ada 5. Ini bisa dilacak referensinya ya dalam Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah dalam bagian fi'il, kemudian Matan Bina wa Asas Sorob, kitab Sorob, kemudian Hasyiah Al-Khudari ala Al-Jurumiyah. Nah, adanya memang saya menemukan di Hasyiah dan di Syarah, walaupun tidak detail ya. Kemudian terus di Tasrib karya Abdul Ghani Abdul Khaliq, itu diantaranya membahas tentang fi'il mati atau fi'il mayit. Singkatnya bahwa fi'il mati itu hanya dalam satu bentuk, umumnya pada dalam bentuk fi'il madi, tetapi tidak berkembang dan tidak ditasib, dan secara simai berdasarkan pendengaran dari orang-orang Arab itu memang tidak ada bentuk lainnya. Seperti contoh tadi, ba'isa, nikma, sa'a, jabbada, dan labisa. Itu diantaranya fi'il mayit. Kemudian memang berkembang dalam diskusi, kebetulan saya hadir dalam diskusi kajian di MUI dan Aswaja, itu apakah kemudian itu bisa kita menciptakan fi'il yang mayit atau dimayitkan. Itu sebetulnya tergantung umumnya menggunakan kalimat itu. Kalau memang kata atau kalimat tersebut tidak berkembang dan cenderung berhenti dalam satu bentuk, itu sebetulnya bisa dikategorikan fi'il mayit, asalkan ukurannya dia tidak punya bentuk lain. Tentu ya, yang 4 itu tidak memiliki bentuk lain selain fi'il aslinya bawaan, baik umumnya fi'il madi, kemudian tidak bisa ditasrif atau diubah-ubah, kemudian berasal dari kata pinjaman atau kata yang diambil dari bahasa Arab dari yang lain, dan tidak mengikuti kaidah fi'il Arab, kemudian hanya digunakan dalam konteks tertentu dalam menunjukkan batasan fi'il. Demikian kawan-kawan, ini adalah kajian atau perkembangan atau lanjutan dari pembahasan fi'il bagian kalam, yang ini adalah keluar dari kaidah yang dibahas pada kitab yang kita kaji, kitab Jurumiyah. Demikian, mohon maaf apabila ada komentar, saran, pendapat, silahkan disampaikan di kolom chat atau di inbox ya. Demikian, wassalamualaikum.